Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alladillah nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwati fillah, kita kembali di majelis di malam ini yang saat ini sedang hujan tuh ya. Saat yang enak tuh ya untuk istirahat, untuk santai gitu ya. Gitu. Sambil ngopi gitu. Cuma kopinya belum ada gitu ya. Nah, ikhwati fillah, tentunya bersyukur kita di dalam majelis ini. Tentu ini adalah sebab di antara meraih hidayah. Maka tema kita sebab terbesar untuk meraih jiwa lapang dan bahagia. Berdasarkan ayat yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau rahimahullah mengutip surah Al-An'am 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Fama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki ke langit. Jadi ini bagaimana meraih hidayah tuh ya. Jadi jiwanya lapang, karena itu kunci untuk meraih hidayah. Maka hidayah dan tauhid adalah sebab yang paling besar untuk lapangnya jiwa seorang insan ya. Jadi seorang manusia, untuk lapangnya jiwa itu apa? Dengan hidayah, dengan ilmu, dengan senantiasa berada di majelis ya. Dengan tauhid juga jiwanya akan lapang. Sedangkan kesyirikan dan kesesatan merupakan sebab yang paling besar sempitnya dada. Di antara sebab lapangannya dada adalah cahaya yang Allah sinarkan ya. Cahaya yang Allah tebarkan ke dalam hati seorang hamba, yaitu cahaya iman. Maka cahaya iman akan bisa melapangkan dada, meluaskannya dan membuatnya bahagia ya. Maka orang itu apa kebahagiaannya itu berdasarkan kembali pada imannya ya. Gitu. Pada iman, kalau iman seseorang itu bagus, dia merasa bahagia, dia merasa bersyukur gitu ya gitu. Dalam keadaan apapun dia bersyukur gitu ya gitu. Nah itu. Dadanya lapang. Ya. Tuh orang yang imannya menumbuhkan kebahagiaan. Kalau kita kurang atau belum bersyukur, berarti kita kurang iman. Ya, kurang iman karena mungkin kurang bersyukurnya, belum bersyukur ya, Masya Allah. Nah, apabila kehilangan cahaya ini pada hati seorang hamba, maka dia akan terasa sempit dan susah. Dia akan merasa seperti dalam penjara yang paling sempit, yang paling sengsara. Nah, Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Jami'nya, Nabi bersabda, "Idza dakhalan nur al-qalba in fasaha wan syarah." Apabila cahaya iman telah masuk ke dalam hati, maka hati akan merasa menjadi lapang dan lega. Qalu wa ma alamatul dzalika ya Rasulullah,
Qala al inabatu ila daril khulud wa tajafi an daril gurur wal istiqdadu lil mauti qabla nuzulhi. Lalu para sahabat bertanya, apa tanda hal itu wahai Rasulullah? Beliau menyatakan seorang melakukan inabah atau bertobat kembali mengingat negeri abadi, yaitu surga, mengingat negeri yang abadi dan menjauh dari negeri yang tipuan. Apa itu negeri tipuan? Dunia ini ya, itu dunia tipu-tipu ya gitu. Dan ia selalu bersiap menghadapi kematian dengan beramal sebelum datangnya. Tuh ya. Beramal berbekal sebelum datangnya kematian. Maka seorang hamba akan memperoleh kelapangan dada sesuai dengan tingkatan cahaya iman ini. Sebagaimana cahaya fisik dan kegelapan fisik yang ini bisa melapangkan dada dan ini bisa menyempitkannya. Nah, itu kunci seseorang tentunya kembali lagi kepada kita untuk mengingat bagaimana apakah bekal yang sudah kita persiapkan sebelum kematian nanti ya gitu. Tentunya jangan sampai kita menyesal di lain hari ya gitu. Apalagi menyesal saat itu telah disiksa ya, wa'iyadzubillah. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Silakan sambil menikmati santapannya gitu ya, yang ada santapan yang tersedia walaupun hanya air hangat. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum wa fikum. Kita tutup saja dengan doa kepada majelis. Subhanakallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.